Halo koncoku dan Lalur di sini melanjutkan part 2 dari anime Gachiakuta. Namun sebelum videonya dimulai, pastikan kalian sudah like, komen, dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gaskan ke videonya. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya sampailah mereka ke markas Sojia, di mana Rudo masih bengong aja tuh. Sesampainya di sana, Enji langsung melapor pada resepsionis di sana bernama Emiu. Ketika ada orang baru yang bergabung, harus melapor padanya. Emiu juga sudah tahu banyak tentang Rudo dari Enji. Enji juga bilang kalau kekuatan Emiu terletak di kacamatanya, karena kacamatanya adalah jinki miliknya. Dengan kekuatannya itu, dirinya dapat meningkatkan penglihatan kinetiknya dan dapat melihat sifat asli seseorang. Lalu ketika MU melakukannya, dia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Tapi dia tidak mengatakan apa yang telah dia lihat. Dia hanya bilang kalau Rudo sudah cukup atletis yang punya hubungan baik pada jinkinya. Setelah mengatakan itu, mereka pergi untuk menemui bos mereka. Tapi dari situ Enji sudah tahu kalau ada sesuatu yang MU sembunyikan. Sebelum masuk ke dalam ruangan bos, Enji menyampaikan kalau Rudo dilarang bertanya cara menuju Tenkai. Dan harus bilang kalau dia ingin bekerja di sana. Selain itu, Rudo dilarang bertanya tentang jinki milik bos. Karena mereka Sojia tidak ada satu orang pun yang tahu jinki milik bos. Mereka yang tetap mengikutinya karena selain kekuatan mereka juga percaya padanya. Kemudian saat masuk ternyata bos tidak ada di sana. Emiu lupa mengatakan kalau bos saat ini sedang pergi karena suatu urusan dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Mereka akan menunggu cukup lama. Sebelum ada bos, Rudo belum resmi bergabung ke Sojia. Jadi Ryo mengajar Rudo untuk melihatnya bekerja. Selain itu, Ryo juga ingin tahu banyak tentang Rudo. Kemudian dijelaskan kalau di sebuah kota dekat zona tercemar melaporkan makhluk sampah kecil yang mendekati barikade mereka, di mana mereka ingin dilakukan pembersihan untuk berjaga-jaga. Zona tercemar sendiri merupakan daerah pembuangan di mana Gekai dibagi menjadi zona aman yang mendukung kehidupan manusia dan zona tercemar yang dipenuhi sampah tempat tinggal para makhluk sampah, di mana lokasi tempat Rudo turun adalah zona tercemar yang sangat berbahaya, yaitu Kin Iki. Ada 6 Kin Iki yang telah dikonfirmasi saat ini. Kebanyakan orang akan mati hampir seketika di sana. Tempat itu dipenuhi dengan makhluk sampah, bahkan Giver kesulitan melawannya. Tentu saat berada di Kin Iki mereka harus memakai masker, karena jika menghirup racun apapun bisa membuat mati dalam 15 menit. Ryo meminta Rudo hanya mengamati saja. Rudo masih kepikiran tentang waktu kematian ketika menghirup racun Kin Iki, yang padahal Rudo sudah beberapa menit di sana tapi masih sehat saja. Ryu juga membawa orang yang tidak memiliki kekuatan atau supporter yang sangat membantu mereka para giver dalam melakukan pekerjaan. Tak lama motor sampah pun terlihat. Rudo terkejut dengan jumlah mereka yang banyak. Tapi Ryu santai aja karena dia tahu kalau makhluk itu tipe yang lemah. Bahkan tidak dapat menebus barikade. Jadi itu akan cocok buat Rudo belajar. Tapi tiba-tiba makhluk yang lebih besar datang dengan jumlah yang banyak. Rudo sudah panik, tapi Ryu masih santai banget. Bahkan dia sempat berencana untuk membuat pesta untuk menyambut Rudo, walau dirinya belum resmi bergabung. Ryu bilang bertahan hidup di Gekai, Rudo harus punya isi otak yang tenang. Kemudian sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Bahkan Ryu yang awalnya santai kini terkejut karena dirinya pertama kali melihat Hanju itu dan membuatnya bersemangat karena akan menjadi pembelajaran bagus untuk Rudo. Di mana jinki milik Ryu berupa gunting yang disebut The Reaper yang dapat dengan mudah memutuskan kepala musuh. Kebanyakan orang menggunakan gunting pakai tangan, kalau Ryu pakai kaki. Emang beda wedok satu nih. Rudo baru sadar kalau setiap orang menggunakan jinkinya dengan cara yang berbeda-beda. Di sana ternyata walau tidak memiliki jinki, tapi para supporter memiliki tenaga yang besar hingga dapat menumbangkan makhluk sampah. Jadi Ryu tinggal finishing saja. Setelah semua kroco dikalahkan, tinggallah Hanju yang besar. Walau Rudo hanya diminta untuk mengamati saja, tapi dia tidak tinggal diam ketika rekannya dalam kesulitan. Rudo bilang dia tidak ingin menjadi beban. Bahkan kalau ingin mencari info tentang Tenkai, dia juga harus bergabung ke Sojia dan bekerja keras. Kemudian kekuatan Rudo pun terbangkit. Walau begitu, bahkan Rudo tidak tahu cara menggunakan kekuatannya. Dalam kebingungannya, Ryu datang membantu. Dia juga memuji Rudo karena telah membantu rekannya. Ryu yang di sana karena dia sudah capek, yang dimana Hanju itu tidak tumbang-tumbang, walau Ryu sudah membelahnya berkali-kali. Ternyata Hanju itu tidak mempan terhadap Jinki, tapi Ryu tidak menyerah. Dia berencana mencabiknya hingga tidak bergerak lagi.
Dari serangan Ryu membuat Hanju membabi buta menyerang segala arah karena Ryu berhasil menemukan titik lemahnya. Selain itu, serangan Hanju membuat Rudo juga terkena dampaknya, tapi beruntung dia diselamatkan oleh Gris. Sementara Ryu berhasil mengalahkan Hanju, namun terjadi keanehan, yang mana Ryu berhasil mengalahkannya karena menusuk sebuah cutter yang ternyata adalah Jinki, yang menjadi sumber kekuatannya. Keesokan harinya, Sojiya mengadakan pesta penyambutan anggota baru yaitu Rudo, tapi orangnya malah murung karena kejadian kemarin. Ryu bilang pada Zanka kalau Hanju yang dilawannya kemarin berbeda, karena intinya bukan seinin tapi sebuah objek, dan Hanju itu muncul karena diberi tenaga olehnya. Penyebab Rudo yang murung karena dirinya beranggapan kalau dia tidak berguna bagi mereka, bahkan dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Rudo beranggapan kalau dia tidak berguna yang hanya selalu diselamatkan oleh orang lain. Saat di atas juga begitu. Saat Rudo hilang akal dan meluapkan emosi, membuat Recto harus menutupi kesalahannya. Gris bilang pada Rudo untuk melupakan menjadi lebih kuat dan menjadi seperti yang orang inginkan. Rudo harus kembali ke prinsip awal dan melakukan apa yang Rudo inginkan saat datang ke Gekai. Jika Rudo lakukan itu, maka menuju jalan apa yang ia inginkan akan menjadi jelas. Grace meminta Rudo percaya pada mereka, karena disinilah keluarganya sekarang. Mendengar itu membuat dia kembali sadar. Sementara itu di tempat lain, seorang pria mencari informasi dari orang-orang yang pernah menangkap Rudo sebelumnya tentang keberadaan dari Tenkaijin Giver yaitu Rudo. Sementara Zanka mendapatkan tugas bersama supporternya, di mana Rudo ikut bersama mereka sebagai latihan sekaligus, dan juga misi kali ini berkaitan dengan Rudo. Dijelaskan kalau seorang pedagang diserang Hanju dan barang berharga mereka dicuri oleh makhluk itu saat melintasi zona tercemar. Jadi mereka diminta mengalahkan dan mengambil barangnya, di mana orang itu bertemu dengan orang yang turun dari Tenkai. Sangat jarang ada dua Tenkaiji hidup ditemukan dalam waktu berdekatan. Mungkin itu akan memberi Rudo petunjuk tentang cara kembali. Mendengar kabar itu, Rudo tidak akan menolak untuk tidak ikut dengan mereka. Singkat cerita, sampailah mereka pada klien, yang mana Rudo langsung bertanya di mana orang itu. Tapi sayangnya mereka yang turun tidak sadarkan diri kini dibawa oleh Hanju bersama barang berharganya. Tapi dibalik cerita itu membuat Zanka curiga. Apa Hanju bisa menculik manusia? Karena biasanya mereka akan menyerang ketika melihat manusia. Kemudian sesampai di tempat di mana Hanju bersembunyi, wanita itu mendesak mereka untuk segera membawakan Tenkaiji padanya. Hingga tiba-tiba lantai yang mereka pijak berubah menjadi lumpur dan runtuh. Ternyata mereka semua telah dijebak. Kemudian datang dua orang pembawa lentera ungu. Zanka mengenal mereka dengan sebutan Arasia. Arasia awalnya sekelompok pencuri, tapi metode mereka menjadi semakin sadis beberapa tahun belakangan. Para Arasia semuanya adalah giver. Kini para supporter berpencar demi mencari rute keluar, di mana Grace pergi dari sana melindungi Rudo, sedangkan Zanka yang akan melawan mereka. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan Tenkaiji, di mana jika mereka mendapatkannya, mereka bisa menjualnya dengan harga mahal. Selain itu, mereka juga ingin bertanya tentang Tenkai dan cara dia bisa melewati perbatasan hidup-hidup. Kemudian dengan kekuatan lumpurnya wanita itu menyerang Zanka. Tapi Zanka sangat ahli mengatasi yang lembek-lembek ini. Namun Zanka terlena karena di antara lumpur itu terdapat pria yang bersama si wanita. Jadi walau sempat menangkis, tapi pukulan pria itu sangat kuat yang membuat Zanka terlempar. Dari teknik musuh itu membuat Zanka terus terkena serangan. Bahkan dirinya juga terkena jebakan wanita itu, di mana jika Zanka banyak bergerak, dia akan semakin tenggelam. Saat merasa akan menang, Zanka bilang kalau dari tadi dia hanya mempelajari cara mereka bertarung, dan saat ini Zanka telah mengerti. Kemudian dengan kemampuannya, Zanka mampu menemukan pria yang bersembunyi hingga dapat menyerang mereka. Sementara Grace sudah menemukan jalan keluar, malah bertemu dengan seorang pria. Dia pria yang mencari Rudo yang bernama Jabber, di mana saat melihat Tenkaiji atau Rudo, dirinya langsung bersemangat. Jabber datang pada Rudo setelah mengalahkan Zanka. Dia bilang hanya membuatnya terpingsan, tapi terdapat racun padanya yang mungkin akan membuatnya mati. Jabber meminta Rudo untuk ikut dengannya, tapi Grace dan Volo tidak membiarkan hal itu. Namun mereka tak sebanding dengan Jabber. Walau begitu, Grace akan terus melindungi timnya. Namun Rudo tak ingin Grace melindunginya karena dia bisa melawannya sendiri. Rudo yang bilang gitu sementara Grace sudah ditusuk oleh Jabber. Rudo pun kembali melihat kejadian serupa yang dialami oleh Recto.
Di masa lalu, di mana waktu kecil Rekto melarang Rudo untuk menyakiti orang lain, tapi dia malah menyakiti dirinya sendiri demi mereda kemarahannya. Dia juga tidak bisa menjelaskan marahnya tentang apa. Daripada melukai dirinya sendiri, Rekto membawa Rudo di berbagai tempat untuk mencari hal yang dia sukai. Namun tak ada satupun yang bisa membuat Rudo tertarik. Namun ketika melihat pengutus membuang sampah, tiba-tiba Rudo berlari mengarah sampah itu dan menangis saat melihat sampahnya. Dia merasa kasihan karena baginya sampah itu masih berguna walau hanya rusak sedikit, di mana Rudo akan memperbaikinya. Dari situlah Rekto sadar bahwa Rudo dapat melihat nilai dalam benda-benda yang dibuang orang lain. Sementara saat ini Rudo yang memegang jimat milik Grace mengeluarkan kekuatannya. Ternyata selama ini kekuatan Rudo bukanlah mengubah barang yang dia sentuh menjadi jinki, tapi mengeluarkan nilai penuh dan yang tidak diketahui dari barang itu. Dengan kemampuan itu Rudo dapat mengubah jimat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Biasanya Rudo sudah membabi buta menyerang, tapi berkat penjelasan Grace sebelumnya membuat dia berpikir jernih hingga dapat melakukan hal ini. Kemudian Jabber mulai menyerang, tapi Rudo hanya terus menghindar yang padahal semua serangan Jabber tak ada satupun yang mengenai Rudo yang padahal dirinya tidak menghindar. Di balik kekuatan itu terdapat doa yang tertanam di jimat Grace, di mana Grace berdoa agar semuanya bisa pulang dengan selamat. Dari kalimat pulang dengan selamat artinya tidak terluka. Itulah imajinasi Rudo yang memastikan serangan musuh tidak mengenainya. Selain itu Rudo yang menghindar tidak bergerak sedikit pun, tapi hanya Jabber yang bergerak, karena Rudo tahu kemana Jabber akan pergi dengan mata jimat dan dapat menghentikan gerakan Jabber. Karena jimat itu tidak dapat digunakan untuk menyerang, jadi Rudo menggunakan teknik Grace yaitu pukulan. Tapi hal itu justru membuat Jabber bersemangat. Tapi mau bagaimanapun, Jabber hanya mendapatkan pukulan saja dari Rudo. Walau begitu, Jabber ini pintar. Dia menggunakan tiang bangunan untuk menciptakan debu dan menyerang dengan batunya. Bahkan menyelinap bersama batu, tapi hal itu tidak mengalihkan pandangan mata jimat. Tentu Jabber tidak menyerah, di mana dia terus menambahkan kecepatannya. Namun hasilnya sama aja, yang membuatnya harus terpukul Rudo terus. Bukannya menyerah, Jabber makin senang karena sudah lama sejak terakhir kali dia dihajar habis-habisan. Tapi Jabber menyadari satu hal, di mana Jinki Rudo mendeteksi niat jahat yang diarahkan padanya dan menggerakkan serangannya. Di saat Jabber melemparkan batu tadi, mata itu tidak aktif pada benda yang tidak memiliki niatan buruk atau keinginan apapun. Jadi dengan jinkinya di mana cakar kanannya memiliki racun saraf yang kuat, dia menusukkannya pada tubuhnya sendiri. Dengan begitu saat dia kehilangan kesadarannya, dia akan menggila. Dari situlah apakah mata jimat itu mampu mendeteksi niat buruk apapun. Kemudian Jabber pun pingsan. Hingga tak lama Oke teman-teman, untuk part 2 dari anime Gachi Yakuta sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Dan Alur, pamit undur diri and bye-bye.